Saya ingin memberikan judul firman Allah pada pagi hari ini. Kalau ada petugas perlu disampaikan tentang jangan takut. Walaupun tema ini sering kita dengar lewat khotbah, tapi secara khusus saya ingin sampaikan firman Allah bahwa di tahun yang baru ini ada pesan bagi kita semua yang ada agar kita jangan takut. Kejadian 15 ayat 1 sudah dapat dari informasi firman Allah. Puji Tuhan. Ayat 1 kita lihat firman Tuhan. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sekali lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Dan kembali firman Allah kita melihat Allah berbicara langsung kepada Abraham saat itu. Dan kalau kita lihat ayat ini, firman Allah atau Allah sendiri berkata kepada Abraham, saya baca lagi, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Kalau mungkin saya dapat katakan, karena kalau saya perhatikan ayat ini Allah berbicara secara pribadi kepada Abraham, ya, secara pribadi. Misalnya saya bicara kepada anak saya yang sedang Levi, itu pribadi. Kalau semua anak, beda lagi. Kepada istri saya bicara itu pribadi. Dan itu luar biasa buat saya, saudara. Allah bicara langsung pada Abraham. Yang katakan bahwa janganlah takut Abraham. Kalau saya dapat katakan, kebetulan pagi hari puji Tuhan Ibu Abraham ibadah. Haleluya. Saya lihat dari dalam tidak bilang, "Untuk makan." Oh, puji Tuhan. Karena namanya Ibu Abraham. Ya. Dan ayat ini kalau saya dapat katakan mungkin secara khusus kita jemaat yang ada, jangan takut hai jemaat Pusaka Negara. Diam aja. Gak ada amin. Berarti takut saudara. Ya. Kalau sudah respon dengan amin, jangan takut jemaat Pusaka Negara. Itu. Haleluya. Jangan takut keluarga ini. Saya nggak perlu sebut semua saudara. Nanti ada yang kelewat, ada yang nggak senang sama saya nanti. Jangan takut, kita semua yang ada. Firman Allah katakan, Abraham jangan takut, akulah. Banyak kali saya jelaskan dalam ibadah, perisai itu adalah salah satu alat perang dari bangsa Israel ketika menghadapi musuh. Kalau ada musuh pakai perisai, supaya apa? Ketika ada peluru datang, perisai itu bisa menghadang peluru yang datang dan tentara itu bisa selamat. Ada perisai kecil, ada perisai besar. Tapi ini kata firman Allah, Allah langsung bilang, janganlah takut Abraham, akulah, Tuhanlah perisainya. Dan saya dapat katakan bahwa Tuhanlah perisai kita semua yang ada. Dan kalau itu perisai kita, sekeliling kita ada Tuhan. Artinya Dia melindungi kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kemana kita berada, Tuhan? Akulah perisaimu, akulah yang bulat. Tapi ketika ada di depan musuh pakai perisai supaya apa? Luput dari serangan. Tapi ini ayat, akulah, Tuhanlah perisai. Dan ini buat kita semua yang ada. 2021
Kita harus ingat firman Allah bahwa Dialah perisai kita, melindungi kita apapun yang akan datang, mau menyerang kita. Ingat firman Allah, Tuhanlah perisai kita yang melindungi kita dari ancaman apapun yang datang pada kita. Akulah perisaimu, Tuhanlah perisai kita. Kau usah takut serangan apapun yang datang. Amin. Serangan depan, kiri, kanan, belakang, coba mau membinasakan hidup kita. Tuhan bilang, akulah perisaimu. Haleluya. Hari-hari ini kita lihat, saudara, bahkan masuk tahun 2021, saudara pasti tahu, tidak perlu rahasia lagi, saudara yang rajin dengan berita bahwa 2021 COVID akan semakin merajalela. Kau usah takut. Amin. Tuhanlah perisai kita. Haleluya. Jangan termakan dengan COVID yang akan lebih berbahaya. Ada Tuhan perisai kita. Haleluya. Bagaimana mereka yang sudah meninggal dengan COVID? Itu Tuhan yang lebih tahu. Amin, saudara. Itulah kehendak Tuhan, bukan kita yang ngatur. Nawas kita dalam tangan Tuhan. Amin. Jalan hidup kita Tuhan yang tentukan. Oleh sebabnya di tahun yang baru ini, mari kita tambah dekat kepada Tuhan, tambah setia kepada Tuhan, tambah melekat kepada Tuhan, agar supaya apapun yang kita hadapi, Tuhan itu perisai kita, yang melindungi kita. Sudah perhatikan ayat ini. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa itu upah? Upah bicara tentang masalah ekonomi. Itu upah menggambarkan tentang ekonomi. Ekonomi dunia sangat goncang, termasuk Indonesia. Tetapi Tuhan bilang buat kita yang ada pada pagi hari ini, upahmu sangat besar. Upah jemaat GKI Nusantara bukan kecil tapi besar, kata firman Allah. Asal perhatikan hidup kita sebagai anak Tuhan, tambahlah setia kepada Tuhan. Tambah dekat kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melindungi kita kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita semakin setia sama Tuhan, apapun tantangan, pasti Tuhan lindungi kita. Pasti pelihara kita, karena Dia melindungi kita dari semua ancaman yang coba-coba mau membinasakan hidup kita. Tuhan bilang, akulah perisaimu yang melindungi setiap anak dimanapun kita berada. Dan upahmu akan sangat besar. Dunia boleh krisis, tapi kita percaya Tuhan. Tuhan bilang, burung itu darat melihara, apalagi anak Tuhan. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Dan saudara, mari kita melihat firman lebih jauh. Saya akan percepat karena banyak juga yang saya sampaikan. Tetapi kita lihat kata firman Allah. Jangan kita takut menghadapi 2021 ini, karena Tuhanlah itulah perisai kita yang melindungi kita dimanapun kita berada, baik kita di rumah, kita di toko, di perjalanan. Tuhan bilang, akulah perisaimu. Haleluya. Kita mau takut apa kalau Tuhan bilang Dialah perisai kita? Kecuali kita ragu, ya. Kecuali kita ragu tentang firman Allah. Tapi kita yakin dan percaya, kita akan alami perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang kita siang malam sekali kita ada Tuhan. Itu firman Allah katakan. Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Walaupun dunia semakin sulit tentang masalah ekonomi, tapi anak Tuhan akan dipelihara dan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Ini firman Allah. Mari kita maju lebih jauh tentang jangan takut. Kita buka Matius 15. Haleluya. Ayat 28 sampai 31. Haleluya. Bisa ditampilkan. Mari Matius 10 ayat 48 mulai. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Selanjutnya 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sendiri? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke
Akhir zaman kita akan melihat kejahatan seperti merajalela. Namun bilang suami yang melihat istri dan anak dan seterusnya, kita lihat kejahatan semakin merajalela. Ya. Tapi Tuhan bilang buat kita semua yang ada pada pagi hari ini, takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik tubuh dan jiwa, yang berkuasa memasukkan ke dalam neraka. Takutlah kepada Dia, kepada Tuhan maksudnya. Haleluya. Dan ayat yang mengatakan ada satu perbandingan. Bukankah burung pipit itu dua ekor sendiri, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Ya. Ini dibandingkan, saudara. Dikatakan dua ekor sendiri burung pipit dibandingkan dengan nyawa manusia. Tapi Tuhan bilang burung itu dipelihara Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Nyawa kita harganya seisi dunia, kata firman Allah. Ada ayat yang mengatakan lebih berharga daripada satu dunia semuanya. Mana ada yang hitung rambut? Nah, Tuhan tahu rambut kita berapa banyak. Amin. Kok ragu ya? Tuhan tahu berapa banyak rambut kepala kita. Setiap hari ada yang jatuh, Tuhan tahu. Kecuali jatuh sendiri. Ya. Tapi ada yang nggak sakit sudah di dalam tubuh kita. Dia tahu apa yang sakit. Ya. Kuku kita kalau digunting tidak. 1 Samuel, coba kita buka firman Allah tentang butuh. Ya. 1 Samuel supaya lebih lengkap. Kalau kita dengar, kalau bisa, kalau enggak, 1 Samuel 14 ayat 45. Haleluya. Mari kita baca ayat ini, saudara-saudara, ya, supaya lebih lengkap maksud dari ayat ini. 1 Samuel 14 ayat 45. Puji Tuhan, terima kasih. 1, 2, 3. Tetapi raja berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun di rambut kepalamu takkan jatuh ke bumi, sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikian raja membebaskan Yonatan sehingga dia tidak harus mati. Selain rambut akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak izinkan. Ya. Tuhan tidak izinkan, apalagi nyawa. Nyawa kita Tuhan lebih berharga. Rambut putih kalau berantakan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan, apalagi nyawa kita, nafas kita. Kalau kita masih bernafas, kehadiran kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kepala saya makin kelihatan botaknya, saudara. Tapi ya harus begitu. Saya tidak perlu mengeluh. Ya. Saya tetap bersyukur pada Tuhan apa yang Tuhan izinkan yang saya alami sudah sampai saat ini. Sekali lagi saya katakan, kalau waktu hari Jumat juga saya katakan, kalau saya bersaksi tentang pertolongan Tuhan, kalau saya masih bisa menyampaikan firman Allah, itu karena mujizat Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan yang luar biasa. Ya, dan ayat mengatakan mari kita jangan takut apapun yang terjadi. Dan memang saudara, kita tidak disangka bahwa manusia itu selalu cenderung dengan merasa takut. Betul. Tidak ada bisa disangka, saudara. Takut apa? Oh banyak. Takut sakit. Betul. Makanya orang kalau sakit mau berobat karena takut sakit. Ya. Ada orang takut, ya pasti takut mati. Jangan dulu Tuhan, saya masih melayani Tuhan. Tapi sekali lagi semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Ada yang takut, nanti mungkin ada yang coba mau mengancam kita. Oh banyak macam. Takut ada bencana alam dan segala macam. Semua yang kita lihat menakutkan. Tapi firman Allah katakan, jangan takut. Akulah perisai.
Tuhanlah perisai kita yang beri kita. Aku punya dengan dunia sekarang. Tuhan bilang jangan takut, akulah perisai yang melindungi kita dimanapun kita berada. Nyawa kita lebih berharga daripada burung pipit. Tuhan pasti selamatkan kita dari semua apa yang kita hadap pada hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terakhir, coba kita lihat Yesaya pasal yang 43. Kalau saya tidak salah ayatnya sudah baca pada hari Jumat kemarin, tapi saya masih ingin sampaikan ayat ini kembali, saudara. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 1. Kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 1 saja. Waktu tanggal 1 kemarin, ayat 1 dan ayat 2, tapi ini ayat 1 kita kemarin lihat. Yesaya 43 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jangan takut, Tuhan bilang, karena aku telah menebus engkau. Tuhan sudah menebus kita, menebus saya. Tuhan bilang, John, aku sudah tebus engkau. Jemaat Pusaka Negara, aku telah tebus kalian. Tebus itu menyelamatkan kita maksudnya. Ya, ditebus dengan darah Yesus. Hari ini kita perjamuan, kita bersyukur, kita orang berdosa, orang yang banyak bersalah di hadapan Allah. Tetapi kata firman Allah, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Dia berkorban buat kita. Dia rela berkorban agar supaya manusia diselamatkan. Khusus kita jemaat Pusaka Negara, kita bersyukur karena dengan penebusan Yesus, Dia rela mati di kayu salib sehingga kita layak mendapat keselamatan dari Tuhan, bahkan layak masuk surga yang kekal selama-lamanya. Dan mengatakan bahwa jangan takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ini luar biasa. Tadi dikatakan Abraham, jangan takut engkau perisaiku, akulah perisaimu. Penyebutan secara pribadi luar biasa. Yakub adalah keturunan Abraham. Kita semua adalah keturunan Abraham. Amin. Aku telah menebus, Tuhan sudah menebus kita, dan kita bersyukur karena kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, pasti kita akan masuk surga kekal selama-lamanya. Pertanyaan keselamatan apapun yang kita hadapi, kalau semakin berat, pastikan Tuhan perisai kita akan melindungi kita dimanapun kita berada. Kita beri semua, kita dapat.